Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudara dan saudari, ikhwan wal akhwat, dan adik-adik dan anak-anak, al-banina wal banat, para asatizah, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, baik yang hadir ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah mengizinkan kita hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan menambah iman dan taqwa, terjalin tali persaudaraan di atas taqwa, sehingga bermanfaat saat kita berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, para alul bait, para sahabat dan tabi'in, serta siapapun yang setia mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, setelah menyelesaikan pembahasan terakhir, pembahasan terakhir kemarin tentang wali-wali Allah. Apa cirinya wali Allah itu? Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa, yaitu beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada orang bisa membuat atau memperlihatkan keajaiban lewat tangannya tapi tidak beriman dan bertakwa, disebut wali? Disebut wali? Iya. Wali apa? Wali syaitan. Wali syaitan. Tapi kalau wali Ar-Rahman, wali Allah, maka dia mesti beramal sesuai Al-Quran dan Sunnah. Sebab kedua-duanya diberikan kemampuan untuk berbuat hal-hal yang di luar kebiasaan. Cuman bedanya yang satu atas pertolongan Allah semata, yang satu melalui media syaitan. Jadi kadang-kadang bisa dia berada di beberapa tempat dalam satu waktu. Jadi ada di mana-mana ya. Maka ilmu pecah rokok, ilmu pecah rokok. Tapi sebenarnya bukan pecah rokok, tapi syaitan bekerja sama dengannya, tampil serupa dengannya, tampil serupa dengannya. Tapi bagi kita yang tak mengetahui, tak berilmu, mudah tertipu. Makanya kita harus belajar ilmu. Selepas itu kita masuk pada pembahasan bersama para penulis tentang al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Nah, kenapa kita beriman pada hari akhir? Kenapa kita mesti beriman pada hari akhir? Supaya kita punya cita-cita dalam kehidupan ini. Kalau tidak ada sesuatu yang dijanjikan, atau hidup ini tidak ada
tujuan, kita tidak bersemangat. Sah? Kalian masuk sekolah di sini, ada yang dituju? Ada yang diinginkan? Enggak ada. Lewat aja gitu. Untuk main-main aja. Ada tujuan? Apa tujuannya? Dapat ilmu. Makanya ketika kita tahu bahwa kita datang ke sini untuk dapat ilmu. Kenapa kita nak cari ilmu? Karena sudah terbukti ilmu itu sangat berharga. Betul? Ilmu itu sangat berharga, bernilai. Makanya kita ingin dihargai. Salah satu caranya ada dengan berilmu. Suka kita tidak dihargai? Suka tidak dihargai? Enggak. Kita senang dihargai. Apalagi kalau yang menghargai kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mesti angkat. Nah, ketika kita tahu nilai dari ilmu, maka kita bersemangat untuk mengejar ilmu tadi. Makanya kita di pondok mana banyak tidur daripada tidak? Banyak tidur ya? Berarti tidak tahu nilainya. Kalau kami di pondok dulu sampai tertidur di lapangan sambil menghafal. Dah basah baju kena embun, baru pindah ke asrama. Sampai di asrama tidak ada pula tempat tidur lagi. Maklumlah asrama 4x4 meter, isinya 14 orang. Situ peti, situ kompor, situ jemuran, situ sapu, situ terompa. Bayangnya ampek kali ampek, isi ampek boleh agang. Nah, dapat 1 meter 1/8 seorang. Tambah lah. Nah, situ peti, situ meja ke, sodok. Kalau talolok dia tu nak bergeser, nak pindah posisi, tagak dah lobo bisa. Ada cerita lapang-lapang. Makanya gini kalau dapat dan nak lapang dan tempat lolok. Nyelapui dek sampai. Lapui dek sampai. Aja suruh dia sampai lalu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, demikian juga ketika kita ada tujuan akhir dari kehidupan ini yang menjanjikan, maka kita bersemangat melalui kehidupan ini, atau meringankan beban-beban dan kesulitan itu. Makanya perlu kita beriman pada hari akhir. Apa yang terjadi di hari akhir itu? Apa yang terjadi di hari akhirat itu? Kita dapat nikmat di surga atau dapat azab di neraka? Mau kalian kena azab sampai di rumah? Makanya jangan merah. Ya, jangan rapornya sampai merah. Nah, karena kita tidak mau diazab, berarti harus nilai kita ketika pulang ke akhirat tinggi. Yang ada rapor yang merah ketika pulang harus ini. Sebab apa? Sebab kalau tempat merah masuk neraka, woi panas semua. Tapi kalau sempat nilainya bagus, masuk surga, langsung nikah sampai rumah. Kecil-kecil aja disuruh nikah. Tidak mau kalian nikah di akhirat. Nah, jadi ayah kalian aja lamun. Nanti kita akan sebaya semuanya. Laki-laki umur 30-an, perempuan umur belasan. Ustaz, dah terbayang dah Ustaz ya. Itu halal aja. Nah, ya. Artinya awak umur 30-an
bini umur belasan. Kini enggak, bini umur 27, umur 26 ya. Enggak, alhamdulillah. Dan tidak tua-tua, tidak tua-tua selamanya. Itu tak lewat itu? Tidak lewat kan? Tak kan waktu muda-muda dah dulu lewat, baru dah dulu. Dia baru tahu ya. Nah, makanan tidak perlu masak-masak, tidak perlu dijamur ke mesin dulu. Semuanya serba ada. Kemudian tidak perlu antri ke WC. Apalagi kalau pas di WC tidak ada ayu gitu kan. Nah, kalau ayu kau lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di akhirat semuanya sehat. Itulah perlu kita beriman pada hari akhirat. Atau disebut juga dengan hari kiamat. Disebut juga dengan hari kiamat. Kenapa disebut kiamat? Karena pada hari itu orang kembali dihidupkan. Qiyam, berdiri. Kembali berdiri artinya kembali dihidupkan. Yang sudah lama mati-mati itu dihidupkan kembali. Disebut dengan juga Yaumul Ba'tsi, hari berbangkit. Artinya orang-orang yang dulu dikubur lama dibangkitkan kembali dari kuburannya. Disebut juga dengan Yaumul Hasyri, hari dikumpulkan. Di mana dikumpulkan? Di padang mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Tempat berkumpul. Jelas? Disebut juga dengan Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yang buruk dibalas buruk, yang baik dibalas baik. Atau disebut juga dengan Yaumul Iqab, hari diberikan ganjaran. Banyak namanya hari kiamat itu. Disebut dengan Al-Qari'ah, yang menggoncangkan Naam, dan seterusnya. Nah, apa yang kita pelajari pada pembahasan ini adalah Naam, tentang tanda-tanda kiamat. Ya, karena kalau kita ada tahu tandanya, kalau sudah dekat, kita pasti akan lebih bersiap. Nah, dan jenis-jenis tanda-tanda itu. Yang kedua, tentang nikmat dan azab kubur. Sebab kalau orang sudah mati di dunia ini, sudah mulai menuju akhirat, maka kuburan adalah awwalu manazilil akhirah, adalah tempat pertama menuju akhirat. Nah, di sana ada nikmat, ada pula azabnya. Siapa yang menikmati di kuburan, ada harapan di hari akhirat akan menyenangkan. Tapi siapa yang diazab, tersiksa di kuburan, itu pertanda nanti di akhirat juga tidak terselamatkan. Nah, maka bagaimana caranya menghindari azab kubur dan supaya dapat nikmat di kubur? Maka kita juga harus belajar juga tentang itu, yaitu mengimani nikmat kubur dan azabnya serta dalil-dalilnya. Kemudian bahwa azab kubur itu terjadi pada jasad dan ruh. Kemudian mengimani ada dua malaikat di kuburan, namanya Munkar dan Nakir. Kemudian kita bicara pula iman pada hari bil ba'ts, hari berbangkit, yaitu tentang makna dan hakikatnya, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, serta qiyas. Kemudian ada yang perlu diimani juga sebelum masuk surga adalah haud,
yaitu telaga Nabi SAW. Bagaimana sifatnya telaga itu dan apa dalil yang menetapkannya. Kemudian ada mizan, timbangan, seperti apa timbangan dan apa dalil tentang masalah itu. Di hari itu akan ada syafaat. Apa yang dimaksud dengan syafaat, jenis-jenisnya dan dalil-dalilnya, dan kita akan melalui as-sirat yang dibentangkan di atas neraka Jahannam menuju ke surga. Apa dalilnya dan terakhir tentang surga dan neraka serta seperti apa sifatnya dan bagaimana mengimaninya. Wabillahi at-taufiq. Yang pertama tentang asyratus sa'ah wa anwa'iha atau wa anwa'uha, tanda-tanda kiamat dan jenis-jenis tanda kiamat. Kenapa dimulai dengan tanda? Kalau akan ada tanda datangnya banjir, kalau kita ikuti tanda itu, selamat tak kita? Kalau ada tanda akan datang banjir, kita ikuti tanda itu, selamat pun tak? Selamatlah. Kan diingatkan banjir, kemana kita lari? Ke tempat yang tinggi, maka selamat. Tu guna diberi tanda tu. Kalau tidak tahu tiba-tiba tenggelam aja, selamat kita? Kalau tidak ada sirine, tidak ada tanda-tanda, tidak ada pengumuman akan terjadi banjir, tiba-tiba tenggelam aja, datang banjir, selamat? Tidak, maka perlu tanda. Perlu kolin gue. Makanya diberi tanda. Kalian berjalan di jalan raya, ada tanda-tanda? Namanya rambu. Bosong 1 meter lay ada persimpangan. Kalau tidak buat tanda, selamat wak? Tidak, maka dibuat tanda supaya dikurangi kecepatan. Jadi gas juga. Kalau nampak kuning tak laju. tambah laju. Nasitan bau kuning lah tambah laju juga. Tiba-tiba lagu. Nya kuning apa arti? Pelan-pelan, hati-hati. Kalau ditambah gas, hati-hati roh. Itu sekehendak hati nama itu, bukan hati. Ini contoh jadi tumpak contoh. Asal kuning tambah gas. Iya saya. Itu tidak masalah kadang. Lah siapa gasnya? Apa mana kamu? Jadi kaum muslimin muslimat, itu juga terjadi pada kita dalam masalah kita dah tahu tanda kiamat dah dekat tapi tetap juga digas. Itu masalahnya. Jadi guna kita pelajarinya tanda-tanda kiamat itu supaya kita selamat. Sebab kalau dah datang kiamat itu ada lagi tobat? Tidak. Tapi kalau tanda-tandanya datang, masih ada tobat? Masih. Sah? Kecuali kalau sudah terlihat matahari terbit dari barat, sana timur tuh, lalu pukul dari barat. Nah, dah terbit dari barat, nah ada lagi taubat. Makanya ada tanda-tanda kecil yang masih jauh dari tanda-tanda besar. Kalau dah datang tanda-tanda besar itu tidak lama lagi. Kalau telah turun Dajjal ya, itu tidak lama lagi itu. Dah. Dan yang terakhir adalah terbitnya matahari dari barat. Nyala. Artinya lah sudah berubah dari sistem yang Allah aturkan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, itu perlunya kita mempelajari tanda-tanda datangnya kiamat supaya kita selamat. Jangan tiba-tiba awak belum sempat bertobat, tiba-tiba kiamat sudah datang. Nah, ta'rifu asyrat, tanda-tanda ini dalam bahasa Arab disebut dengan asyrat atau syarat.
Seperti kalau kita mau solat, apa syarat solat? Wudu. Jadi kalau lihat orang sudah ada wudu atau sedang berwudu, itu tanda akan solat. Tapi sudah solat dia? Belum. Makanya apa ayat nak solat contoh? Apa tanda? Wudu. Maka wudu disebut dengan syartu as-salat. Syarat salat. Apa di antara syarat solat lagi? Menghadap kiblat. Kalau nampak orang berdiri menghadap kiblat, ini tanda bahwa dia akan solat. Jelas? Tanda di antara syarat solat adalah bersihkan tubuh, bersihkan pakaian, bersihkan tempat. Kalau dah ambil ke saung berosio, baju lah bancak, ambil alih solat. Apa nama alih solat saja? Tidak, berarti dari bawahnya syarat-syarat tu, tanda-tanda bahwa dia akan solat. Tadi lo ada baju ayah kini lah berosio, itu tandanya nak solat, karena syarat sah solat kain bersih. Makanya disebut tanda kiamat dengan asyratus sa'ah, itu tanda-tanda kiamat. Artinya syarat-syarat terjadi kiamat. Artinya kalau tanda ini belum ada, kiamat belum akan datang. Lah begitulah. Betul juga syarat. Karena syarat kalau tak lengkap, tak jadi sesuatu. Maka tanda-tanda ini kiamat tak akan datang sebelum tanda-tanda ini ada. Jelas? Maka tepatlah disebut dengan asyratu as-sa'ah. Al-asratu jamu syarat. Al-asrat jamak syart. Wa huwa al-alamah. Maknanya asyartu dalam bahasa Arab maknanya al-alamah. Alamat itu tanda. Si fulan ada alamatnya, si fulan ada tandanya. Apa misalnya tanda lahir, ada cap di punggungnya. Apa isi? Budak nakal. Tidak ya? Budak baik. Anak baik misalnya. Sah? Kalau Nabi kan ada tanda kenabian, yaitu khatamun nubuwah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu disebut dengan alamah. Wa qila asyratus sa'ah awailuhu, kan pula asyratus sa'ah itu awal-awalnya. Ya, memang syarat itu adalah mengawali kiamat. Syarat itu datang mengawali kiamat. Ja'a fi lisanil Arab, dalam lisanul Arab, istiqaqan mutaqariban alamat syai' awaluhu, bahwa al-alamah dan awal-awal itu adalah dua makna yang berdekatan. Karena tanda sesuatu adalah awalnya. Misalnya kalau tanda datang presiden misalnya, bunyi sirine. Sirine, tahu sirine? Apa namanya? Wow. Apa namanya? Istilah tentang mana kan? Kamu dan tahu. Ada istilah baru tentang istilah tentang menyindir para pejabat yang lalu pakai mobil patuan. Apa namanya istilah tentang pelesetan? Enggak. Berarti tidak mengikuti yang bawa sana. Iyalah. Salah lihat tu bagus. Itulah motor pengawal patroli polisi. Itulah nama itulah sebuah. Jadi kalau lah datang patroli polisi berarti dah mulai datangnya, awal kedatangan. Awal sesuatu, tanda sesuatu, paham tak? Kalau lah mulai datang mobil patroli, berarti lah mulai datang presiden tu. Kan cerita presiden Jakarta.
Artinya tanda datangnya presiden. Tanda sesuatu adalah awal sesuatu. Tanda padi masak dengan awal padi masak sama. Tak lenyir. Tanda padi nu masak adalah awalnya masak. Fahamnya? Apa kalian tengok nonton padi masak, tengok tanda. Itulah awal sesuatu. Awal sesuatu tandanya. Abenya awal kan nikah, tanda tak? Kalau nikah lah. Jadi tanda sesuatu adalah awalnya. Faham? Dia tanda masuk sekolah, masuk lokal. Apa tanda? Bunyi bel. Bel tu tanda. Dan tanda itu awal sesuatu. Jelas? Kan di situ mulai awal. Nah, itu dia. Makanya kalimat awal syai', awal kiamat dengan tanda kiamat sama makna. Itu maksudnya. Dah. Wah, ni tuan-tuan contoh. Azan lu halal, azan lu. Nah. Apa lagi? Apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian wasa'ah, sedangkan as-sa'ah dalam bahasa Arab nama lain dari al-qiyamah itu adalah as-sa'ah juz'un min ajaz'iz zaman, adalah bagian dari waktu. Jadi sesaat, kalau bahasa kita ada istilah sesaat.
Kalau dalam bahasa sekarang as-sa'ah itu 1 jam. Dan pada asalnya adalah juz'un min az-zaman. Seperti dalam hadis Nabi disebutkan, inna fi yaumil jum'ati sa'atan, sesungguhnya pada hari Jumat itu ada sesaat, suatu waktu. Berarti as-sa'ah asalnya adalah bagian dari waktu. Wa yu'abbar bihi anil qiyamah, dan digunakan sebagai nama hari kiamat. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa indahu ilmus sa'ah, hanya Allah yang mengetahui ilmu tentang datangnya kiamat. Maksudnya kapan waktunya datang itu hanya Allah yang tahu. Walaupun disebutkan oleh Allah tanda-tandanya kiamat datangnya pada hari Jumat. Hari Jumat mana ni? Hah? Jumat Jepang, Jumat Brazil. Dia fikirlah tak? Yang tak kau jawab, je kau jong. Kan tak kerja kita kan? Kau jawab tu. Ngurus kiamat. Jadi panitia. Tak kan? Itu hanya kerja Allah SWT. Jadi kalau kerja Allah kita urus, tidak kamu tak kau jawab tak selesai itu, tidak kamu beriman orang. Nya Allah punya kerja, inya nak moto. Allah punya kerja, inya nak tahu. Nang ojong pula ngurus. Jadi tak selesai itu. Makanya umah yang kau tak selesai, umah tukang. Apa dia itu? Nya kodok ngajong rumah uang. Pahamnya? Makanya orang tak susah beriman, tak selesai pekerjaannya karena memikirkan pekerjaan yang bukan kerjanya. Jadi kalau Allah memberitahu itu kerja Allah. Jadi pikir dulu, imani saja. Sah? Kecuali tuan-tuan tak faham. Masa hari Jumat tu, apa hari Jumatnya? Hari Jumat fahamnya? Sudah kami kan? Sebelum satu kan? Lah selesai tu. Nak contoh apa so? Lah seorang Allah Ta'ala. Dia tak sama kami Amerika je, Australia urusan ni. Dia sama tu urusan Allah tu. Apa kerja orang? Kan ya? Kan ya? Sebab Allah SWT Maha kuasa atas segala sesuatu, yaf'alu ma yurid. Ni banyak orang tak percaya Allah Ta'ala turun ni. Tahu ke itu dia tu. Nya ka atole ngurus kerja Allah Ta'ala. Hanya damu ne mora. Hah? Tak mungkin nya. Ini nak ngajong. Kalau ini ngajong tu tak mungkin. Tapi kalau Allah ngajong mungkin. Fa'alun lima yurid. Aku contoh-contoh orang nak tukang di mandai tu. Tukang di mandai. Mana yang cakap di mandai tu tuan kau? Tak ada nak elok dah kan? Jadi oleh sebab itu jangan urus, jangan kerjakan yang kita tak disuruh mengurus dan mengerjakan. Dalam ini apa yang disuruh Allah kepada kita? Meyakininya, mempercayainya, membenarkannya. Dah jalan. Nah, nya esok kalau kini caya tuan-tuan sai sama je setahun. Pernah tuan-tuan mengalami sai sama lomo je setahun? Apa nak lama nak fikir je pernah? Kena nyong pernah mak Allah pernah. Kena dulu lah. Siapa dia lama nak buat yang ada fikir? Mana nyong pengalaman tuan-tuan? Allah pernah mengalami sai sama lomo je setahun. Jauh je sanang jauh dia alun. Tu contoh-contoh fikir lah kata. Alun lah kan ya. Tapi disabun dek Nabi. Masuk nanti menjelang kiamat
akan datang tuacu Dajjal. Kan ya? Berapa lama di permukaan bumi? Berapa lamanya permukaan bumi? 40 hari. Sehari sama je setahun. Sehari sama je sebulan. Sehari lo sama je seminggu. Selobyo sama je hari biasanya. Nak cuba? Oi, nak cuba? Dan nak atur. Dan kalau dapat, kalau Ta'ala dan mohon jangan sampai Dajjal tiba dan masih hidup. Takut dia sih. Sang Dajjal kenek lah banyak kicau dia. Kira ya? Dajjal kenek lah banyak kicau dia. Apalagi Dajjal induk. Kira ya? Kira ya tak? Ayat-ayat Quran, hadis-hadis lama ada yang buang-buangnya. Lama ada yang nafsu-nafsirkan sembarangan. Kan dia? Alah banyak tak kicau kan? Apalagi Dajjal ayo yang asli itu. Jadi walaupun cara percaya sehari sampai setahun tak ponek mata iruh. Kan itu lagi. Makanya rumus kita tak disuruh mengurus itu. Yang disuruh adalah mengurus kerja kita. Kalau lah datang Dajjal, apa tu harus kojong? Kemana ke lain? Oi, mana ke lain? Yang masuk ke sana? Ke Madinah. Itu yang. Ini tuan-tuan Madinah Wahabi lah sosoknya kalian. Oh, caru tu. Sang Dajjal tak tahu nak masuk Madinah dah. Aku sama dia Madinah sosok. Oh, caru dia. Allah Ta'ala Al-Quran nyabik kalau jadiin Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan tak sosik ni tu acu awak tu kalau ikut Al-Quran sosik tu mana yang oi ni Nabi kalau kalian pegang Al-Quran dan Sunnah kalian tak tersesat ni tu acu awak kalau ikut Al-Quran dan Sunnah aja tak pakai logika sosek. Mana kan wa ikuin? Tu ajura tu Nabi. Weh tu aju kan sana awak. Nabi ndak lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tentu kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang lu negara undang-undang dasar adalah Al-Quran dan Sunnah. Tu ada nyamuk sosek caya awak. Weh, caya awak tak? Sang undang-undang dasar 45 je undang dasar awak dah ambil sampai sosek dah. Kan ya? Apalagi disebut Al-Quran dan Sunnah undang-undang dasar negaranya. Caklah makiannya bersosek, tidak sosek. Sebab apa? Nabi jamin tidak sesat. Tapi mereka bikin salah. Iya, jangan. Kalau bikin salah iya. Karena tidak ada manusia yang masuk. Jalannya nya apa solat dibuat dia nak kan awak buat je nya. Coba solat nak dibuat dia nak nak awak buat. Akan tak tahu dah. Oi. Ada nak dibuat dia tu tak buat. Ada. Nan salah maksud. Cecek dosa nan dibuat doang tu awak tak main buat dah. Dan nak usah pribadi dah je, saya tak mau sama cerita mah. Kalau pribadi mau kan tak soto dari sana. Faham kau sudah? Tak faham dia. Bahasa uang tu kadang-kadang sombong guys, ya. Awak tak ada sombong awak. Mana banyak? Banyak sombong, kan ya? Atau misalnya inyong buat konsernya. Pernah di kawak tak ada konser? Nah, uang berkonser kawak. Apa dia kala? Bingung jawab. Apa konsernya? Lain. Nah, uang kawak. Banyak itu sekenek. Indah di masuk makasih dan lain. Nya uang ngajak awak kan dia kan dia. Awak kan atas nama negara gini mah kan macam negara
Tentu negara boleh kan? Kau coba orang per orang lah. Kan ya? Biasa kalau haji sabui kiki ustaz mananya kan. Dan tanya haji nak kiki enggak ya kan? Tapi kalau sabui uang mau jalan kiki sadar dan tanya uang kampung. Kan ya? Tapi kalau sudah uang Saudi saseknya, tentu Indonesia itu boleh kan? Pahamnya enggak? Alhamdulillah. Jadi cuci salah yang dilakukan oleh mereka tidak ada kita lakukan. Cuci ada, tidak ada dia sama tu. Nunjuk uang awak juga ni. Nah, jelas. Tapi sesat tidak mungkin tersesat, karena Nabi jamin siapa yang pegang Al-Quran dan Sunnah tidak tersesat. Dan justru yang kita yakin sesat adalah yang tidak memegang Al-Quran dan Sunnah, walaupun cadia. Walaupun cadia. Kalau cadia bisa sesat. Ada contoh sih kau? Siko contoh bagi usahanya ya. Ndak nundek lu dalu. Siapa contoh non sesat non cadia? Siapa nyar bayar non jepir? Cadia enggak? Apa tanda cadia? Jadi aju. Ada aju. Enggak, ada aju mau enggak kena? Enggak. Beliau jadi raja dan raja paling terkenal di antara raja-raja Mesir, bahkan raja dunia. Cadia tu enggak? Cadia. Dari sisi pembangunan berhasil. Cuman jadi penentang utama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dek cadia tu tidak sombongnya. Ya kalau tak cadia apa dia sombong? Ustaz kalau semakin cadia semakin Ustaz semakin cadia semakin sombong, kecuali yang mau menerima kebenaran. Apa sebabnya semakin sombong? Inyo masuk cadia. Wang siapa menasihati dia? Kan ya? Kau solang baca hadis Ustaz mana? Apalah hadis banyaknya dan apalah hadis banyak. Ya, jadi asal apalah banyak tak pernah salah. Kan ya? Iya tak? Jadi bukan maknanya orang yang hafiz tak pernah salah. Dan bukan pula mana orang cerdas mesti dapat hidayah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi dah cairnya apun cair. Nah itu bicara semua yang Allah beritahukan kepada kita dan Nabi kabarkan kepada kita. Apa tugas kita? Meyakininya, mempercayainya. Tidak usah dibahas panjang-panjang karena bukan kerja kita. Kerja kita adalah mempercayai. Seperti contoh tadi, di antara tanda kiamat datang Dajjal. Taib, Dajjal sudah ada atau belum sampai sekarang? Sudah. Lenawanya Dajjal lenawu zaman Nabi ada orang basuh dia. Mustahil dosanya. Weh, tak kau janji nah. Mengurus umurnya panjang tu kau jawab. Taib, iblis panjang tak umur? Panjang umur tak? Panjang. Urusan Allah SWT. Kalau otoji mau urus, itu tidak cair. Udah isa Ustaz, nak buat dah matilah dodonya. Nah, kalau nak masih panjang umur jadi dajjal lah. Nah, maksud kira. Jadi di antara makna as-sa adalah bagian dari waktu. Was-sa'atu min asyhari asma'i yaumil qiyamati bin nusus asy-syar'iyyati wa kalamin nas. As-sa'ah adalah nama hari kiamat yang paling masyhur di dalam nas-nas syar'i Al-Quran dan Sunnah. Banyak hari kiamat disebut dengan as-sa'ah, dan juga dalam pembicaraan orang sehari-hari. Nah,
Maksudnya orang bahasa Arab. Wa summiya dzalika al-yawm bis-sa'ah, dinamakan hari itu, hari kiamat itu dengan as-sa'ah, li'annahu ya'ti baghtatan fayufaja'un nas fi sa'ah. Karena hari kiamat itu datangnya tiba-tiba. Tiba-tiba sehingga orang terkejut sesaat. Dalam waktu sesaat saja dia terkejut karena datangnya kiamat itu tiba-tiba. Paham ya? Nah. Wa asyratus sa'ah alamatuha wa amaratuha allati taqa'u qabla qiyamiha. Dan asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat itu adalah alamatnya dan tanda-tandanya yang terjadi sebelum datangnya kiamat itu. Seperti yang dikatakan tadi, yang namanya tanda sesuatu sebelum terjadinya. Syarat itu disiapkan sebelum pekerjaan dilakukan. Syarat solat, tengah solat wudu, tengah solat pakai baju, tidak ada kan? Demikian juga syarat-syarat kiamat berlaku sebelum terjadi kiamat. Nah, qala ta'ala, Allah berfirman, fahal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtah. Mereka apakah menunggu datang kiamat dulu tiba-tiba baru beriman? Kan ada orang tuh nak mau beriman kan berarti mereka nak nunggu kiamat dulu. Karena alasan mereka tidak beriman itu kan banyak, tidak percaya ada hari berbangkit, bahwa kita di dunia ini habis, selesai. Kan ada begitu kan? Nak tunggu dulu datangnya kiamat itu. Dan datangnya tiba-tiba. Faqad jaa asyratuha. Sesungguhnya tanda-tanda datangnya sudah datang. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat itu sudah datang. Apa tanda kiamat yang pertama yang sudah datang? Apa? Datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diutus adalah tanda pertama kiamat sudah dekat. Apa dalilnya? Bu'istu ana was-sa'atu kahataini. Jadi datangnya Nabi diutus jadi Rasul itu sudah tanda kiamat sudah dekat. Saya dibangkitkan dengan waktu kiamat seperti dua jemari ini, dekat sekali. Ya, tapi lah 1000 mati tahun, ya 1000 mati tahun, kedoketnya sebut tadi di padang mahsyar berapa lama sok? 50.000 tahun. Tolak tagaknya nak. Tolak tagaknya 50.000 tahun. Oleh sebab itu maka sebab itu usahakan jangan lama-lama dihisabnya. Apa yang membuat lama hisab kita? Apa yang membuat hisab kita jadi lama? Tak cuma banyak dosa lagi, banyak amal bermasalah. Tentunya diajun syarat KTP lah mati loh. Sah? So itu adalah syarat akta nikah. Alah bala nombor bini situ. Kosan palsu suwe. Minta Allah ijazah. Sia sodong. Ijazah siasa sodong. Palsu ijazah? Ya Syekh, tidak terbukti dah Syekh. Di akhirat bisa buktinya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tengoklah masuk kerja kosan nyogoklah. Jadi yang begini ni banyak usaha. Amalan rata-rata tidak pakai SK. Tentunya amalan tidak pakai SK. Bid'ah ada SK? Tidak.
atau boba lain dan disuruh lain di kojong apa nama bid'ah tu tak lama hitung suruh masuk di sensor mau kiok bang tu tak murah tentu apa belok ada lu apa nama bojinya bid'ah apa banyak pak bid'ah dia laku bid'ah laku siapa nyebut bid'ah hasanah tak jual aku la ilaha illallah walaupun bid'ah hasanah tetap mardudun mardud kalau banyak no barang awak tiap preso babunyi tiap preso bermasalah sewantu nak hisap lama enggak hisapnya lama jadi saya oi makanya jangan bawa ke kecuali yang pasti diterima. Apa yang pasti diterima? Al-Quran dan Sunnah. Jangan serta ijma'nya as-salaf. Kalau tidak, saya contoh tinggi apa sobat buya tu, tak ada perintah Quran Sunnah, tak ada SOP dalam Quran Sunnah, jangan dibuat nyose kudian so. Fahamnya? Nya banyak orang OTT kan itu jeru. Oh so tak apa-apa jerah. Esok kalau apa bisa diopongnya. Kan itu. Pokoknya Pak jangan apa-apa Pak. Kalau apa nanti bisa diapakan itu. Ya kalau apa, semuanya apa nih Pak? Semuanya sudah apa ini? Kita aja yang belum apa. Kalau apa-apa nanti bisa diapakan. Itu masalahnya. Asal elok, dah apa je dah buat lah. Nyala suara suka kenan elok. Bahasanya itu bahasa. Kan ya? Jadi oleh sebab itu sama muslimin dan muslimat supaya tidak lama-lama nanti di padang mahsyar maka pastikan bekerja dengan SK. Yang kedua, kerjakan sesuai SOP. Jangan di CCO, jangan dirubah-rubah kecuali ada izin dari yang berwenang. Yang berwenang, yang berhak merubah itu hanya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau diubah dia ustaz, jenah muah. Ustaz jalan buat sarang ya. Kami tak mau. Dan jaminnya deh kini ustaz bisa jaminnya. Lebih Al-Quran mengingatkan orang-orang yang menjamin tu esok berlepas diri. Setan tak sabui dia wajib dijaminnya dia. Awak pokok kalau apa kalian suap bisa nampung saja. Gitu je maksudnya. Sadejo apa mahanya kan ya? Dejo apa kalian makan je takut lapor oleh sama-sama apa lah suapnya. Nah, tapi pada asalnya akhirnya nanti tidak wa barazulillahi jami'an. Mereka tampil di hadapan Allah semuanya, tidak ada yang tersembunyi. Faqala du'afa, orang-orang yang pengikut-pengikut yang lemah-lemah itu berkata, lillazina istakbaru, kepada orang-orang yang dulu congkak mengatakan jangan takut. Ya, ini bid'ah hasanah ini, hanya Wahabi aja yang nolak. Enggak, Nabi yang nolak. Jelas? Bukan Wahabi yang nolak. Wahabi yang disebut Wahabi ya hanya menyampaikan bahwa Nabi tidak membolehkan buat bid'ah karena beliau bilang kullu bid'atin dalalah. Dah, selesai. Karena orang yang suka bikin bid'ah hasanah itu dua martabat. Satu memang tak tahu sunnah. Dua tahu sunnah tapi dia lebih senang buat lebih senang bikin bid'ah itu. Walaupun dibuat sunnah tapi dicampur dengan bid'ah. Asal amalan itu sunnah tapi dikasih resep bid'ah, dimodifikasi. Kalau modifikasi mengurangi harta atau harga? Bang,
abang lu jangan rati begini, coba sudah bang bali motor abang bau apa namanya bang, ini apa zen apa zenik lah bapak gua muatui tu bang ino bang modifikasi gak modal bang 30 juta tujuan ke showroom dia tambah gua tak apa tambahnya bang juga biaya yo tambah ogo kan tanya ogo cakap mah paham ya tak betul kan tak sulasi kayak jiru dah ulang lihat mau bang mana ogo atau mengurangi harga kecuali dijual pada orang yang selera rusak juga seperti kita. Iya kalau sama-sama rusak laku. Tapi kalau yang suaranya yang tidak rusak seleranya berkurang harganya. Yang tidak rusak standarnya kan showroom resmi kan? Kan ya? Kena rusak selera. Yang siapa pula? Kalau yang siapa tu temur makanya tanya masalah bid'ah, elok kau nyebuyanya. Tanya ke buya bid'ah, tu iya eloknya mana? Kan ya? Tapi tanya ke Nabi. Kalau tanya ke Nabi, eloknya hendaknya lah. Tiranya. Lah selesai dek dan kalau buat jolenya kan ya. Lah selesai dek dan lah bagi tahu uangnya. Jen buat jo bid'ah dunia kan ya. Tambah babanta kalian denya. Itu kalian sabutnya justru bid'ah itu yang menyatukan. Masya Allah, lebih baik bersatu di atas bid'ah daripada berpecah gara-gara sunnah. Asalnya mah bersatu caklah bid'ah pada berpecah gara-gara sunnah. Ada sunnah memecah sih. Iya memecah antara bid'ah hasanah dengan iya betul. Tapi kalau antara sunnah dengan sunnah tak memecah. Antara orang beriman tidak. Tapi antara yang beriman setengah dengan yang beriman penuh mungkin memecah. Sebagaimana dulu Nabi SAW dituduh memecah belah. Nah, yang beriman tak pecah dia. Ikut dengan Nabi SAW. Tapi yang menolak memecah belah. Allah musta'an. Baik. Bang. Tuh. Naklah masuk di padang WhatsApp. Tak. Pastikan sesuai SK, sesuai SOP. Dah. Kalau nak menambah atau merubah, minta izin dulu ke Allah Ta'ala. Tentu cara minta izin kayaknya ya. Baca Quran, baca hadis. Tanya ke sahabat pemahamannya. Tapi kalau seandainya sahabat tidak merekom, tak faham, tak berani dia nyanyi. Jangan berani lu deh. Faham? Nah, walaupun banyak orang membuat, tetapi sahabat tidak berani melakukannya. Calah pengacu macam sahabat je lah ya. Kau pengacu eloknya. Tak berani keluar dari sunnah Nabi SAW. Baik. Itulah dulu ya. Lelawik lah ya. So, alah dulu ya. Nah, kita jumpa lagi insyaAllah pekan hadapan insyaAllah. Itu kita boleh wantiro? Nah kalau alun boleh dah tahu dah panjang sih. Ndak awak. Ndak mungkin ketua ikut awak ikut ketua semuanya. Baik. Terima kasih dan mohon maaf. Apa kesimpulan awak kini yang? Siapa yang bisa menyimpulkan? Tak ada kesimpulan dah bahawa mempelajari tentang hari kiamat membuat kita bersemangat untuk balik. Sebab kalau sampai balik ke sana selamat deh masa wang langsung kadang wang babi ini langsung nak cinan bini. Kalau kini dah lambang dah. Awak nak bini ayah nak dah lulus sama awak lagi. Tak. Dan kemudian langsung kadang. Sah? Apa langsung kadangnya? Pada mula-mula mana? Nah. Jadi semangat kita untuk beramal.
Dan supaya kita tidak terlambat, Allah ingatkan kita dengan tanda-tanda kiamat. Ternyata kiamat sudah dekat. Apa tanda pertama yang muncul? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi sebagai tanda kiamat. Ada yang mengatakan diangkatnya Nabi Isa itu juga sudah tanda dekatnya kiamat. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Isa itu adalah tanda datangnya kiamat. Ada yang mengatakan dia jadi tanda datang kiamat ketika turun nanti. Ketika turun nanti. Ada yang menafsirkan Nabi Isa diutus, ada yang mengatakan Nabi Isa diturunkan kembali. Nabi Isa di mana kini? Di langit. Idui atau mati? Idui. Mak lah mau cero? Bawa cara? Jen pikyun. Tak kau je tuan-tuan lah. Tidak kerja kita. Faham? Buang katunya mikir turun. Ujung-ujung mereka berselangkau lah Allah yang Rasul lah. Kan? Apa dia lagi kadura tak isarunya misalkan. Kan dia? Bantah tentunya diru. Karena bukan pekerjaan kita, tidak usah dipikirkan. Karena Allah tidak suruh kita memikirkan, tapi suruh kita mengiman. Allah. Nah, tanda-tanda kiamat itu sebagaimana tanda sesuatu selalu dekat dengan sesuatu itu. Dekat dengan sesuatu dan datang sebelum terjadinya sesuatu itu. Maka disebut dengan syarat kiamat. Sebelum syarat itu terpenuhi, kiamat tidak akan datang. Sudah banyak syaratnya? Sudah. Tapi masih banyak yang belum terpenuhi. Isu belajar yang kini kan bang yang kini juga bukan ya. Nah, dia terbagi dua, ada syarat-syarat besar dan ada syarat-syarat kecil. Tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil. Baik, sampai sini kajian kita malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.